Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Gimana kabar Anda di sore hari ini? Sonora Sore seperti biasa ya, kembali hadir menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Tapi spesial banget nih di 1 jam pertamanya Sonora Sore, kita mau ngebahas satu hal yang trendy banget, yang memang ini cocok untuk Anda yang memang mau ngebeliin putra-putrinya mobil baru nih. Atau mungkin Anda sendiri yang mau beli mobil baru dengan harga terjangkau, tapi kualitasnya dan juga fasilitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sore hari ini saya sudah bersama Bapak Dodi Indrianto, Kepala Cabang Astra Daihatsu Semarang. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore Mbak Anin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Yang penting sehat sekarang. Betul sekali, yang penting sehat supaya bisa test drive ya Pak ya. Betul sekali, bisa kerja. Oh iya betul. Pak Dodi, kalau kita ngobrolin seputar mobil nih ya Pak ya. Boleh. Memang mobil ini kan sekarang situasinya pandemi COVID-19. Yeah. Apakah, pertanyaan saya pertama ya Pak, sebelum kita ke produk dari Daihatsu Rocky yang memang trendy banget, itu dari dulu pandemi COVID-19 awal sampai dengan akhir seperti apa sih Pak permintaan masyarakat terkait dengan pembelian mobil Daihatsu sendiri? Oke, kalau kita lihat memang pandemi ini pasti berpengaruh ya buat semuanya. Bahkan bisa dikatakan ini memutarkan, menjungkir balikkan semua prediksi. Kalau kita lihat pasar di Semarang itu di tahun 2019 sebelum pandemi itu kurang lebih sekitar 2.300 unit per bulan. Baik. Itu. Kemudian di awal pandemi tahun 2020 itu sekitar 1.350 kalau saya tidak salah. Kemudian di tahun ini, di tahun 2019 sampai 2020 itu ada penurunan sekitar 52% ya, kurang 42%. Kemudian di tahun 2021 ini alhamdulillah sedikit ada peningkatan. Mungkin juga dampaknya karena 2 bulan ini kita kan sudah mulai beraktivitas ya. Artinya roda perekonomian sudah mulai bergerak kembali. Iya, betul. Harapannya ya paling tidak bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan orang itu mulai punya uang lagi kalau kira-kira bisa bekerja gitu kan. Iya. Nah, pasar di tahun ini itu ada sedikit peningkatan. Jadi sekitar kurang lebih dari Januari sampai September ya, data kemarin itu kurang lebih 1.500-an. Artinya sudah meningkat sekitar 7% dibandingkan sebelumnya. Baik, berarti permintaan masyarakat terkait mobil ini sudah mulai meningkat di tahun 2021. Iya, 2021. Walaupun kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi memang masih jauh ya Pak ya. Iya. Oke. Tapi setidaknya sudah mulai ada pertumbuhan. Sudah mulai, mudah-mudahan. Nah Pak, pertanyaan saya nih Pak, ini kan sudah mulai naik 7%. Nah, Daihatsu Rocky ini kan memang dirilisnya di tahun 2021. Betul. Apakah dengan permintaan masyarakat yang meningkat ini sebetulnya salah satu strategi dari Daihatsu sendiri untuk memunculkan produk baru Pak? Sebenarnya Rocky ini sudah dipersiapkan ya beberapa waktu yang lalu, cuman mungkin karena kondisi pandemi sehingga sedikit ada delay lah kira-kira begitu. Nah, tapi di awal Mei atau tanggal 30 April itu kita kan baru di launching itu mobil itu. Walaupun pada saat launchingnya secara virtual ya, karena waktu itu kan belum dimungkinkan untuk secara offline kira-kira begitu. Betul. Nah, memang kalau kita lihat ini Rocky ini kan salah satu produk Daihatsu yang untuk memenuhi line up produk kita juga untuk kawula muda kira-kira gitu. Nah, ngobrolin seputar kawula muda nih Pak. Memang saya kalau ngelihat si Rocky ini ya Pak ya, itu emang identik banget sama anak muda karena warnanya itu warna-warna yang memang bukan warna-warna yang biasa aja, apalagi yang two-tone ya Pak, nggak bisa dipungkiri Pak, yang two-tone itu bagus banget Pak. Iya. Terus ini mobilnya ini juga tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga, seperti itu kan Pak. Dan cocok dipakai anak muda karena ini SUV juga. Betul. Nah, sebetulnya konsepnya sendiri seperti apa sih Pak Rocky ini? Sebenarnya konsepnya itu kan Rocky itu bisa dikatakan SUV compact ya. Jadi konsepnya itu adalah kita ngikutin tren SUV global yang lagi disenengin banyak orang gitu loh. Sehingga SUV ini berkapasitas 5 penumpang tapi punya desain yang stylish dan modern.
tapi nyaman gitu dan bisa dipergunakan di segala medan. Oh, oke. Jadi SUV yang compact, nyaman, stylish, dan bisa dipakai segala medan. Pak, pertanyaan saya nih Pak, anak muda itu nggak jauh-jauh sama yang namanya ngebut ya Pak? Iya. Nah, kalau Rocky sendiri gimana Pak? Support gak sih kalau misalnya untuk dipakai ngebut-ngebut kayak gitu Pak? Kalau Rocky yang mau pakai untuk performance ya, jadi kita memang ada yang yang memang khusus untuk performance itu yang 1000 cc turbo. Oh berarti yang 1000 cc itu justru turbo? Turbo. Jadi itu Oke. yang bisa dipilih untuk performance, yang suka performance itu pakainya 1000 cc turbo. Oh, baik. Makanya kita kasih dua pilihan mesin, ada yang 1200 dan ada yang 1000 cc turbo. Oke. Tergantung mana kebutuhan dan dari penggunanya gitu. Oke, berarti nih sahabat Sonora ada dua jenis, ada yang 1000 cc, ada juga yang 1200 cc. Pak, sebelum kita ngebahas terkait dengan perbedaannya nih Pak, tadi kan Bapak sempat sampaikan ya kalau misalnya Rocky ini tuh isinya bisa sampai 5 orang. Iya. Nah, 5 penumpang. kapasitas bagasinya seperti apa Pak? Apakah cukup besarkah atau mungkin ya rada kecil karena memang ini kapasitasnya 5 orang? Karena nggak dipungkiri Pak, anak muda itu suka shopping. Iya. Gimana tuh Pak? Kapasitas bagasi cukup luas lah. Saya pikir kalau untuk shopping, untuk traveling, hangout masih lebih dari cukup ya. Oke. Ya, karena di belakang itu kan begitu dibuka pintu bagasinya itu ada bagasi, dan di bagasinya itu lantainya masih bisa diturunkan lagi. Oh, jadi bisa oke. menambah kapasitas lagi. Jadi ada dua settingan ketika membuka bagasi itu. Lantainya tuh yang di belakang itu bisa diturunkan. Kalau misalnya diperlukan misalnya bawa koper yang agak gede gitu Iya, ya. Itu masih saya bisa. mau kabur dari rumah bisa berarti ya Pak ya. Ada rencana ya kayaknya. Enggak Pak, enggak ada Pak. Kan siapa tahu kan Iya, Pak lagi iya. butuh healing di rumah terus mau kabur bawa barang banyak Pak. Bisa. Oke. Gak usah dikhawatirkan kalau masalah bagasi, lebih dari cukup kok. Lebih dari cukup. Nah, pertanyaan mendasar saya Pak, kenapa dikasih nama Rocky sih Pak? Rocky ini sebenarnya inginnya itu menggambarkan jiwa muda yang tangguh dan kuat gitu. Oke. Jadi kenapa dipilih nama itu, yaitu satu. Kedua, mungkin juga kita dulu di tahun 1980-an kita pernah ada produk yang namanya TAF sama Rocky ya. Oh iya. Itu kan cukup legend ya Iya, menurut saya waktu itu. Produk Daihatsu yang diesel itu yang sampai hari ini mungkin orang masih banyak yang cari. Cuman kan produknya udah nggak diproduksi. Iya. Mungkin juga bisa jadi untuk mengembalikan nama tadi, istilahnya mengenang nama tadi. Makanya Oke. produk ini sebenarnya produk yang bagus. Oke. Berarti sesuai dengan arti namanya ya Pak ya. Jadi harapannya adalah mobilnya ini adalah mobil yang dinaiki oleh jiwa muda yang tangguh dan juga kuat gitu ya Pak ya. Betul. Oke, sahabat Sonora, setelah ini kita akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Pak Dodi. Tapi sebelumnya untuk Anda yang mau bertanya bisa langsung di WhatsApp ya di 0811 2598 989. Bagi 4 penanya beruntung akan mendapatkan e-money sebesar masing-masing Rp200.000. Saya tunggu sampai nanti jam 5 sore. Sonora Sore balik lagi menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan sekarang ini sampai jam 5 sore saya masih ditemani oleh Bapak Dodi Indrianto, Kepala Cabang Astra Daihatsu Semarang. Kita masih mau ngobrol lagi seputar Daihatsu Rocky yang memang secara desain trendy, secara teknologi ini juga mengikuti perkembangan zaman, plus memudahkan Anda kaum millennials yang ingin di mobilnya itu serba bisa, serba ada teknologinya. Pak, boleh mungkin dijelasin dulu nih ke sahabat Sonora, apa sih sebetulnya keunggulan dari Daihatsu Rocky ini? Jadi Daihatsu Rocky ini mengusung teknologi DNCA ya.
DNC itu Daihatsu New Global Architecture. Itu sebuah platform baru dari Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep kualitasnya tinggi, harga teknologinya terkini, memperhatikan hingga detail sampai ukuran berat, harga dan waktu yang diperlukan kendaraan supaya lebih efisien dan harganya terjangkau. Baik. Jadi konsep di NCE sendiri itu ada beberapa keuntungan buat customer. Makanya kita menyebutnya ada 3, yaitu yang pertama Vehicle Evolution, kemudian Advanced Safety Evolution, dan Powertrain Evolution. Baik. Kalau yang namanya Vehicle Evolution itu misalnya bodinya itu sudah menggunakan struktur yang baru ya. Ada peningkatan kepadatan dan kekokohan sehingga lebih stabil ya. Kemudian desainnya juga lebih dinamis ya. Ada istilahnya desain global lah ya, maksudnya interiornya luas, modern, cockpit drive-nya juga bagus, kemudian sudut pandangnya juga luas. Dan ada adaptasi lokal. Artinya di situ kita melihat bagaimana mobil itu diciptakan untuk kepentingan di daerah lokal. Misalnya jalannya tidak bagus, makanya dibuatlah ground clearance-nya agak tinggi, kira-kira begitu. Kemudian suspensinya juga diperbaiki sehingga lebih stabil dan bantingannya lebih halus. Radius putarnya lebih kecil kalau lewat jalan-jalan kecil. Kemudian ada namanya Advanced Safety Evolution, di mana keamanan tingkat dunia yang menyeluruh bagi penggunanya. Jadi kita dibagi jadi 2, yaitu global atau mandatory safety dan advanced safety. Kalau mandatory safety itu wajib ada di mobil, misalnya dual airbag, kemudian ada ya standarnya sabuk safety pengamannya aja ya, gitu ya. betul. Kemudian side impact beam itu ada batang baja di pintu untuk untuk mereduksi atau mengurangi benturan dari samping. Nah, kalau ada advanced safety itu adalah penambahan fitur-fitur keselamatan yang mumpuni yang paling baru. Kalau di Daihatsu Rocky ini ada 6, tahu saya, itu yang pertama pre-collision warning, ada pre-collision braking, ada lane departure warning, ada lane departure prevention, pedal misoperation control, sama front departure alert. Jadi itu yang disebut dari advanced safety evolution. Satu lagi yang terakhir adalah powertrain evolution, yaitu teknologi terbaru yang canggih untuk mesinnya. Mesinnya itu kan ada 2 ya, 1000 cc yang turbo sama 1200 yang efisiensi bakarnya seperti mobil LCGC. Dan penggunaan transmisi baru DCVT. DCVT itu dual mode CVT ya. Jadi dia akan lebih bagus untuk akselerasinya lebih cepat, tenaga RPM-nya lebih terjaga, sama getaran dan suaranya lebih halus. Jadi Rocky ini sebetulnya bisa dikatakan mau di medan apapun, mau di pegunungan, mau di jalan sempit atau apapun itu bisa ya Pak ya, bisa. Berarti ya. Makanya ini disebut all-round, maksudnya semua medan. Semua medan bisa ya. Pak, tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa teknologinya tuh juga udah canggih loh Rocky ini. Mungkin boleh di-mention Pak, teknologi seperti apa sih yang ada di dalam Rocky ini? Ya, kita salah satunya menggunakan mesin terbaru ya, yang 1000 cc ada turbonya. Sehingga dengan cc yang kecil, efisiensi bahan bakarnya lebih bagus, tapi tenaganya setara dengan mesin 1500 cc gitu. Jadi kuat ya Pak ya. Iya, powerful sekali. Itu mobil powerful benar. sekali. Tetapi efisiensinya juga bagus. Kemudian penggunaan transmisi yang baru ya, kita nyebutnya DCVT. DCVT itu transmisi yang penyempurnaan dari transmisi CVT lah gitu kan. Jadi ada beberapa kelebihan ya, rasio giginya lebih lebar, lebih sekitar 12% ya. Sehingga efisiensi transmisi di kecepatan sedang, kecepatnya meningkat 8%. Jadi cukup responsif dan getarannya halus. Jadi tidak terlalu berisik ya Pak ya. Jadi lebih responsif dan halus getarannya. Jadi kecepatannya tinggi tapi mesinnya itu halus, tetap halus gitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, tadi kalau saya lihat-lihat nih ya Pak ya dari internet terkait dengan Rocky, terus tadi saya juga lihat itu kan warnanya, desainnya itu kan semua trendy Pak. Nah sebenarnya sasarannya sendiri nih dari Daihatsu itu memang anak muda yang cheerful kah? Atau mungkin yang seperti apa Pak? Batasannya sampai mana sih sebetulnya harapannya dari Daihatsu sendiri untuk pengguna Rocky ini? Kan gambarannya adalah jiwa muda ya. Jiwa muda itu tidak harus anak muda maksudnya gitu ya, tapi bisa jadi keluarga muda, pasangan muda gitu.
Jadi memang harapannya bisa menjangkau kalangan muda yang paling tidak punya jiwa muda lah gitu kira-kira. Makanya mobilnya kan stylish banget ini. Iya, betul. Mobilnya ini tidak old school lah kalau saya bilang ya. 5 penumpang, desainnya juga compact, mau dipakai kemana-mana juga bisa, mau hangout, mau dipakai acara juga bisa semua, masuk semua. Terus gitu. kalau misalnya keluarga muda yang mungkin putra-putrinya masih 1 atau mungkin 2 juga masih oke ya Pak ya. Masih oke. Iya benar. Atau misalnya para first jobber, misalnya orang-orang yang baru pertama kali kerja, punya mobil sendiri karena sudah punya penghasilan, bisa jadi opsi pilihan mobil ini. Yang pasti mobil ini kan secara ground clearance cukup tinggi, jadi aman lah. Misalnya kalau cewek gitu ya, pakai mobil ini rasanya kayak lebih safety aja gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya maaf ya Pak tidak terlalu tinggi gitu kayak Pak ya. Kayak saya kan kalau mobilnya terlalu rendah harus diganjel dulu Pak, nggak kelihatan soalnya Pak. Oke. Nah, kalau selain desain yang trendy dan juga aktif nih Pak, sebenarnya selling point-nya apa aja sih Pak dari Daihatsu Rocky ini? Jadi selling point-nya Daihatsu itu Rocky itu ada 4 ya. Yang pertama adalah desainnya trendy dan aktif ya. Jadi secara modenya juga cakep, kemudian pilihan warnanya juga menarik. Ada 2 two-tone tadi yang Mbak Anin sempat singgung di depan, yang atapnya black top, kemudian tachometernya udah digital ya, speedometernya udah digital, kemudian ada floating head unit. Head unitnya itu yang modelnya sudah ngambang gitu. Dan di Rocky ini head unit ini sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi buat orang-orang yang milenial sekarang kekinian itu, handphone itu bisa dihubungkan menjadi satu dengan head unitnya, sehingga membaca informasinya bisa dari head unit gitu. Jadi nggak mengganggu. Berarti kayak baca WhatsApp gitu-gitu semua bisa ya Pak ya berarti ya. Mau searching di situ bisa berarti Pak? Ya biasanya kan pakainya buat navigasi ya. Iya benar. Iya navigasi kalau jadi nggak kekecilan lah layarnya. Di jalan juga lebih safety. Apalagi kalau cewek suka susah baca peta Pak. Iya kalau kita traveling hangout lupa kan tinggal ketik di Maps aja. Iya terus nanti kelihatan bahasanya di nanya Mbah Google ya gitu. Iya benar-benar Pak. Jadi nggak perlu takut kesasar ya Pak ya. Oke. Dashboardnya juga orientasinya cockpit style, jadi cukup memudahkan buat para drivernya, pengemudinya. Kemudian yang kedua adalah mesin powerful, efisien dan memiliki teknologi terkini. Jadi contohnya kita punya mesin yang 1000 cc tetapi dilengkapi dengan turbo, sehingga tenaganya itu serasa dengan seperti mobil 1500 cc tapi dengan efisiensi bahan bakar yang hemat. Lebih efisien. Lebih hemat. Oke. Betul. Kemudian yang ketiga adalah ada istilahnya, kalau kita nyebutnya ya, the most affordable advanced safety. Jadi mobil ini fitur keselamatannya sudah lengkap sekali, bahkan di tipe yang paling standar pun itu sudah dilengkapi namanya HSA, Hill Start Assist. Jadi kalau misalnya ditanjakan berhenti, terus kita mau jalan lagi, kan kita takut kalau kadang-kadang kan suka kalau cepat nggak cepat ngopernya gigi atau nginjek gasnya itu kan mundur. Ini nggak akan mundur mobil itu. Jadi dia akan ditahan untuk berapa waktu, untuk beberapa detik itu baru naik ke atas. Kemudian ada namanya Vehicle Stability Control. Jadi ketika di tikungan dengan kecepatan tinggi mobil itu menikung, itu tidak understeer atau tidak ngebuang bodinya. Jadi stabil mobil itu. Kemudian disematkan juga namanya fitur pengerepan ABS, Anti-Lock Braking System dan EBD. Sehingga sistem pengeremannya itu dibagi rata ke semua roda, sehingga harapannya tetap pakem, mobilnya nggak slip gitu ya. Ibarat kata itu nggak ngosek ya Pak. Iya. Kalau orang dulu bilangnya gitu ya kan. Padahal kita masih punya tipe yang di atasnya lagi yang namanya ASA. Yang Advanced Safety Assist yang masih ditambah lagi fitur-fitur keselamatan. Boleh nggak Pak dijelasin Pak, ASA ini ada apa aja Pak? Jadi kita nyebutnya ASA itu fitur keselamatan yang aktif ya, karena harapannya bisa mencegah sebelum kejadian. Kita kan kalau fitur keselamatan itu ada 2, yang pasif dan yang aktif. Kalau pasif itu seperti airbag setelah kejadian, side impact peak untuk mengurangi dampak kejadian atau benturan ya. Kalau yang ASA ini fiturnya adalah aktif, jadi tujuannya untuk mencegah. Jangan sampai kejadian, kira-kira begitu. Nah, ASA itu di Daihatsu Rocky itu ada 6 fiturnya. Yang pertama pre-collision warning yang tadi saya sempat sebutin di depan, yaitu peringatan. Maksudnya ada peringatan ketika terdeteksi ada potensi mau tabrakan. Jadi ketika mobil itu melaju dengan kecepatan tertentu, di depan ada objek dan kita diprediksi itu sama
komputer itu tidak melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan, dia akan memberikan peringatan. Oke. Kalau kita tidak merespon juga, kemudian ada namanya fitur yang kedua, ada pre-collision braking. Mobil itu akan mengambil alih sistem pengeremannya untuk mengerem. Harapannya untuk mengurangi dampak benturan atau mengurangi efek dari kecelakaan. Ini sebetulnya cocok nih sahabat Sonora kalau misalnya Anda habis berlibur sama teman-teman, terus pulangnya cukup larut, terus ngantuk. Ya kan Pak? Yeah. Biasanya kan orang ngantuk itu kan ngelihat kayaknya mobil itu sebenarnya berhenti. Tapi karena ngantuk ya Pak, kadang ngelihatnya si mobil itu jalan. Nah mungkin dengan sistem keamanan ini jadi lebih ngedeteksi bahwa udah deket loh nih jaraknya gitu kan. Berarti jadi di mobil itu di bagian depan, di atas kaca spion depan itu ada stereo kamera yang akan melihat kondisi jalan. Makanya dia bisa menentukan kira-kira jaraknya sudah masih aman atau tidak. Begitu jarak itu tidak aman, dia akan memberi peringatan. Begitu kita tidak merespon, dia akan memerintahkan ECU untuk istilahnya membantu pengereman. Itu berarti rem otomatis gitu ya Pak? Iya, remnya akan terus mengurangi kecepatan mobil itu. Oh gitu. Itu dari tipe terendah? Bukan, tipe yang ASA. Oh, tipe yang ASA. Ya, tipe yang ASA yang tertinggi ya. Makanya tadi saya cerita. Tapi untuk tipe terendah pun tadi sudah saya sebutin banyak sekali fitur keselamatan sudah disematkan tadi kayak HSA, Hill Start Assist, kemudian Vehicle Stability Control, ABS, EBD, Immobilizer, yang fitur anti mobil maling ya. Istilahnya kuncinya kan nggak bisa diduplikasi gitu. Nah kalau fitur ASA yang ketiga sendiri ada yang namanya Lane Departure Warning, yaitu ketika mobil itu keluar dari jalur itu akan ada peringatan bunyi pip 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 gitu loh, kira-kira begitu. Nah kalau kita tidak merespon juga, fitur yang keempat bermain namanya Lane Departure Prevention. Mobil itu akan setirnya akan mengoreksi sendiri supaya kita balik ke jalur. Oh jadi ini tuh sebenarnya mirip sama mobil listrik ya Pak ya? Ya bukan mobil listrik sih, tapi mobil yang semi autonomous. Iya benar-benar. Yang autopilot lah. Iya yang gitu. Autopilot. Ya, tapi sebenarnya itu enggak juga sih, karena ini sebenarnya tetap diperlukan intervensi dari pengemudi. Jadi fitur ini misalnya Mbak Anin jalan di jalan tol kecepatan tertentu gitu ya. Markah jalan kan ada tuh biasanya tuh. Nah, ketika Mbak Anin menyimpang dari markah jalan keluar markah tanpa menyalakan sein, fitur ini akan berbunyi. Oh, oke. Artinya akan menanyakan, mengkonfirmasi kok ini mobil kok nyimpang nih gitu loh. Tapi begitu Mbak Anin diam aja, nanti setirnya akan ngambil alih balik ke jalur semula. Tapi pada saat setirnya ini mengambil alih, berarti dia bisa mendeteksi juga bahwa di sebelah mobil itu posisinya terlalu kanan. Ya menyimpang. Ya. Tapi kalau ditahan ditahan sama tangan kita tetap aja belok ya nggak jadi, cancel gitu sistemnya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya tangan kita nggak tahan nih Pak, terus mengikuti balik lagi ke jalurnya, berarti artinya si mobil ini bisa tahu bahwa di jalur itu nggak ada mobil ya? Karena itu kan jalur kita ya, ibaratnya jalur lurus, tiba-tiba lagi lurus begitu mobilnya tiba-tiba belok serong ke kiri gitu ya. Itu akan nyala supaya bisa balik lagi ke jalur semula. Berarti kan memang di jalur itu kan nggak ada kendaraan lain. Ini cocok sih sahabat Sonora kalau misalnya Anda suka pulang malam terus habis kayak gitu, atau mungkin Anda suka ngantuk ya kalau nyetir. Ini sepertinya perlu menggunakan fitur ini karena bisa mengurangi kecelakaan ya Pak ya. Ya terus minimal membantu mencegah betul supaya sekali. Makanya tadi saya nyebut di depan ada fitur keselamatan yang aktif. Kalau pasif itu mengurangi dampak setelah kejadian. Kalau aktif itu mencegah jangan sampai terjadi kejadian. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang fitur yang kelima di ASA tadi ada lagi namanya Pedal Misoperation Control. Oke. Seperti apa itu, Pak? Jadi kalau misalnya fitur ini akan menahan laju mobil ketika salah injak gas. Misalnya begini, Mbak Ani lagi parkir nih di rumah. Depan ada tembok ya. Itu bisa sampai jarak 4 meter lah kira-kira itu. Fitur masih bisa bekerja atau berfungsi. Lagi mau masuk mobil, lagi terima telepon, mobil di starter, harusnya persneling mundur, tapi ini malah persneling maju. Mobil itu nggak mau jalan ketika diinjek gas, karena tahu di depan itu ada objek. Oke. Berarti ada objek, jadi harusnya kan nggak boleh maju dong, karena di depan ada objek benda statis gitu ya. Berarti kayak otomatis mencegah kita salah injak pedal gas, kira-kira begitu. Betul. Jadi kalau buat pemula yang lagi belajar, ya aman sebenarnya.
Itu event Matic pun juga kayak gitu, Pak? Iya. Oke, berarti misalnya untuk sahabat Sonora yang mungkin baru mau belajar nih, baik itu manual maupun Matic, itu bisa juga ya menggunakan atau memilih Daihatsu Rocky ini. Pak, tadi Bapak sudah sempat sampaikan juga nih Pak, bahwa kan ada 2 ya Pak untuk engine-nya. Oh, itu belum selesai. Oh, belum selesai, Belum masih selesai. ada Masih lagi. ada fitur lagi. Oh my god, banyak ya Pak ya fiturnya. Makanya saya bilang ini mobil canggih. Gitu. Oke. Jadi ada yang terakhir ada front departure alert. Itu memberi peringatan ketika mobil di depan bergerak maju. Contohnya paling gampang gini, Mbak Anin lagi kena lampu merah. Ya. Di depan Mbak Anin ada mobil. Karena Ya. sambil nunggu lampu merah, kadang-kadang kan kita mainan HP. Iya betul. Ngecek ngecek WhatsApp, entah itu apalah gitu Iya. ya. Tiba-tiba mobil di depan bergerak jalan, kita nggak sadar kalau lampunya udah hijau. Iya. Mobil depan jalan dong. Iya. Kita belum jalan nih. Nah, fiturnya akan memberikan peringatan sama kita. Bunyi Oke. juga radarnya seolah-olah mengingetin, mobil depan udah jalan, silahkan maju, jangan menghalangi yang di belakang. Kira-kira begitu fiturnya. Benar. Iya, karena emang kadang suka nggak ini juga, atau mungkin dalam keadaan macet ya Pak ya. Kadang-kadang kan boring ya. Iya Kalau nunggu. betul. Terus mungkin lagi makan atau apa, udah maju nih mobil kira-kira depannya begitu. kayak gitu. Atau kalau misalnya anak-anak perginya lagi sama teman-temannya, biasanya suka kasihkan ngobrol kan, jadi Iya, kan iya. nggak notice gitu kalau depannya udah maju Pak. Tapi tadi engine-nya kan disebutkan ada yang 1000 cc, ada juga yang 1200 cc. Yang 1000 cc sudah dengan turbocharger. Betul. Oke. Nah, mungkin boleh disebutkan juga Pak, apa sih perbedaan lain selain tadi kalau di 1000 cc ini sudah ada turbochargernya? Antara 1000 dengan 1200 Ya, ini kalau tadi. yang 1000 cc itu memang mesin sudah dilengkapi turbocharger ya. Sehingga secara efisiensi bahan bakar dia akan irit, tetapi tetap bertenaga ya. Karena apa? Karena turbonya itu aktif sejak putaran awal. Kadang-kadang tuh ada mobil teknologi turbo, tetapi aktifnya hanya pada kecepatan tertentu baru dia aktif. Betul. Kalau Rocky enggak, dari awal dia udah aktif turbonya. Sehingga powernya dan torsinya besar dari RPM rendah. Jadi buat kita pengendara itu nyaman sekali. Mobil itu enggak lelet kesannya kita kira-kira gitu. Terus pakai juga transmisi DCVT yang baru. Sehingga tenaganya tetap powerful tapi tetap juga terjaga efisiensinya, dan tadi yang saya bilang keterangannya juga halus. Nah, kalau yang 1200 cc itu sebenarnya mesin non turbo ya. Ya. Mesin ini hanya dibuat untuk pasar Indonesia, dirancang untuk pasar Indonesia. Nah, maksudnya tidak ada di Jepang dan di Malaysia ya. Gitu. Jadi harapannya mobil ini tetap memberikan efisiensi yang baik, tapi secara iritnya juga masih LCGC, tapi ini non turbo. Oke. Tidak ada turbo. Oke. Memang mesinnya lebih besar ya cc-nya, tapi dia tidak pakai turbo. Oke, Pak, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di WhatsApp Sonora FM Semarang, dan di sore hari ini kami juga live Instagram ya di @sonora_Semarang. Dan mungkin saya izin membacakan pertanyaan ya Pak ya. Boleh, silakan. Ini yang pertama ada dari Mas Andi yang ada di Weleri. Apakah Daihatsu Rocky ini tersedia dalam opsi mesin diesel? Karena tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa BBM-nya irit nih, kayak gitu kan Pak. Nah, ada nggak sih Pak opsi mesin diesel? Berarti ini menggunakan solar ya Pak ya berarti ya? Ya, Ada nggak tuh Pak? kalau saat ini Rocky yang dipasarkan tidak ada yang menggunakan mesin diesel, semuanya mesin bensin, artinya menggunakan bahan bakar kalau sekarang ya Pertalite atau Pertamax ya, bukan solar. Jadi tidak ada yang namanya hari ini Rocky tidak ada pakai mesin diesel yang bakar solar. Solar. Kalau dulu iya. Dulu mungkin masih ingat ya tahun 80 90 gitu ya. Masih ada namanya TAF GT sama Rocky ya. Iya. Itu pakainya solar karena mesinnya diesel. Tapi yang hari ini Rocky pakai mesin bensin. Oke, tapi Rocky yang sekarang ini sebetulnya bukan regenerasi dari Rocky dulu kan Pak? Bukan. Beda produk Iya, ya Pak ya. betul. Hanya Oke. namanya sama. Hanya namanya sama. Berikutnya ada Agung. Ini mau bertanya terkait dengan fitur keselamatan yang ada di Daihatsu Rocky. Tadi sudah dijelaskan Iya. ya Mas Agung oleh Pak Dodi. Berikutnya ada Gogo di Semarang. Ini mau tanya nih, untuk varian Daihatsu Rocky yang tertinggi itu yang mana sih? Yang tipenya 1.0 RCVT ASA Tutun ya. Oke. Jadi 1000 cc turbocharger. Aha.
dengan fasilitas Advanced Safety Assist, dua warna. Oke. Atau atapnya hitam, black top lah. Itu artinya. keren banget sih. Iya, iya. Oke Pak, tapi kalau yang two-tone itu emang tersedianya hanya warna putih aja? Warna putih dan merah. Oh, ya, oke. icy white sama compagno red kita nyebutnya ya. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan warna ya, karena ini warnanya tuh yang satu tone aja tuh beragam banget gitu ya. Tapi ini ada juga, masih dari tadi ya Pak, Mas Gogo masih bertanya terkait dengan cicilan terendahnya ini ada di angka berapa Pak? Oke, kalau cicilan itu tergantung DP-nya kalau saya nyebut ya. Tetapi kalau kita bicara DP variatif, kita itu banyak pilihan ya. Yeah. Artinya kita kan banyak kerjasama dengan lembaga pembiayaan. Yeah. Salah satunya ACC atau Astra Credit Company ya, Yeah. yang satu grup. Bahkan di ACC itu ada yang namanya paket bijak ya, paket seperti paket balon payment, jadi kreditnya bisa sampai 8 tahun. Oh lama ya Pak ya? Iya, kayak kredit rumah gitu. Iya. Jadi kita diberikan fasilitas, misalnya mau DP berapa, nanti bisa setelah 5 tahun itu boleh mau dilunasin, mau ditukar tambah atau mau diperpanjang. Jadi bisa sampai 8 tahun tenornya. Oke. Ada juga yang bunga 0%. Oke. Tapi khusus untuk tenor 1 tahun di ACC itu. Oke. Di Tenor samping- 1 tahun berarti 12 di samping bulan. DP-nya ya macam-macam. Tapi kalau ditanya angsuran paling murah, makanya saya kembalikan tergantung DP-nya. Gitu. Karena angsuran itu berkaitan sama DP. Oke. Tapi Down biasanya payment. DP paling rendahnya berapa Pak? Kalau di tempat di ACC yang ada 20% paling rendah 20% Iya, dari harga. dari harga. Oke. Nah ini berikutnya ada Mas Agus Heri. Ini mau tanya juga nih, kalau untuk konsumsi BBM ini bisa menempuh berapa kilometer per liternya Pak? Klaimnya itu 118 ya, Oke. 18,5. Kalau untuk ukuran bannya sendiri? Kalau ukuran bannya tergantung tipe. Aha. Kalau yang 1200 cc itu menggunakan ring 16. Tapi kalau yang 1000 cc turbo itu pakai ring 17. Jadi bannya gede, Oke. bannya besar. Jadi cukup aman ya Pak ya? Aman dan stylish. Yes, Saya bilang betul. masih nyaman dan stylish. Jadi Velgnya gimana Pak? kenapa? Velgnya? Velgnya kan kalau yang kita ada 3 tipe ya. Tipe paling itu tipe M, kemudian tipe X dan tipe R. Tipe M dan tipe X itu untuk 1200 cc. Tipe R untuk 1000 cc. Untuk tipe R menggunakan ring 17, tipe M dan tipe X itu menggunakan ring 16. Oke. Oke, Pak, nanti setelah ini kita sambung lagi ya Pak ya. Oke. Berbicara tentang Daihatsu Rocky. Dan untuk sahabat Sonora yang sudah bertanya di WhatsApp di 081125989989, tenang saja, nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh Pak Dodi. Untuk yang sudah bertanya via Instagram di @sonora_Semarang, nanti juga akan saya bacakan pertanyaan dari Anda. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Sonora Sore. Sonora Sore balik lagi menemani Anda. Kita masih akan membahas atau berbincang terkait dengan Daihatsu Rocky yang memang warnanya beragam dan ternyata dari tingkatan serinya sendiri juga banyak ya Pak ya. Ada yang Iya, manual, ada yang CVT atau sudah matic gitu ya Pak. Mungkin boleh dikasih tahu dulu Pak terkait dengan varian dari Rocky ini ada apa saja dan range harganya Pak, dari berapa sampai dengan berapa? Apakah tabungan anak-anak zaman sekarang ini bisa untuk menjangkau
Maksudnya tidak yang anak muda ini ya Pak, yang seperti tadi keluarga muda gitu, apakah bisa cukup menjangkau? Monggo, Mestinya terjangkau lah ya. Mhm. Karena semakin terjangkau kan semakin banyak lagunya nanti kira-kira gitu. Oke, jadi untuk Rocky sendiri itu kita ada 3 tipe. Tadi saya sempat sebutin di depan. Ada tipe M, ada tipe X. M itu yang paling standar ya. Kemudian tipe X itu yang sudah cukup nyaman. Sama tipe R yang 1000 cc untuk mencari performance ya. Kalau bicara tipe M itu ada 2, yaitu tipe M yang manual dan matic. Kemudian kalau tipe X sendiri itu masih dibagi menjadi 2 lagi sebenarnya, 2 varian. Tipe X yang standar sama tipe X yang ADS. Jadi di samping fitur ASA kita juga menyediakan satu varian yang namanya ADS atau Astra Daihatsu Styling. Mobilnya cukup keren, cukup lengkap variasinya sehingga memberikan kesannya lebih sporty. Ya, contohnya ada low skirt di depan, ada body side molding di samping, ada stone guard di samping, ada rear scuff plate, sehingga mobil kesannya lebih tampilannya lebih sporty lah ya. Kemudian juga ada untuk audionya ada penambahan subwoofer. Jadi, waduh, mantep itu. Iya, jadi nggak perlu upgrade lagi, sudah enak, suaranya sudah enak. Sama ada penambahan di depan tuh chrome satin ornamen. Plus di atas grill itu ada list merah. Jadi mobilnya tuh kesannya cakep lah yang ADS. Jadi untuk tipe X itu ada yang namanya tipe X standar dan ADS. Itu ada varian manual dan matic. Kemudian yang ketiga varian yang 1000 cc turbo. Atau yang kita nyebutnya tipe R. Nah, tipe R ini juga kalau tadi tipe M1, tipe X itu ada 2, tipe M ada 3. Tipe M itu ada tipe R itu ada 3. Tipe R standar, kemudian tipe R yang ADS, sama tipe R yang ASA, yang tadi fitur safety. Iya, yang bisa mencegah kecelakaan ya Pak. Betul. Jadi kita diberikan banyak sekali pilihan oleh Daihatsu, khususnya para pengguna Rocky, untuk memilih sesuai dengan budget. Jadi tidak semuanya dikasih tipe tertinggi, tapi tipe terendah pun fasilitasnya sudah sangat baik, saya bilang, untuk fitur safety-nya. Yang tadi saya sebutin udah beberapa fitur safety tipe tadi. terendah ini berarti tipe M. Tipe M, oke. Ya, betul. Tipe M yang ini ya 1200 itu berarti. 1200. Oke. Itu di harga 182 juta. Iya, jadi ring harganya itu antara 182 sampai 243 OTR Semarang ya. Iya. Jadi ada ring harga antara 180 sampai 240 kira-kira begitu. Jadi bisa memilih sesuai dengan budget, dan yang paling penting adalah kebutuhan. Artinya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Iya. Jangan sampai nanti karena ingin memiliki mobil baru terus bisa ambil yang langsung paling tinggi gitu ya Pak ya. Tapi ternyata tidak semua fasilitasnya itu bisa untuk digunakan gitu kan. Jadi belum sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Jadi hanya keinginan saja seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita udah ngobrolin seputar varian dari Rocky beserta dengan range harganya, kalau dari pilihan warnanya nih, karena kan dari awal tadi saya udah langsung bilang yang two-tone bagus banget gitu. Iya. Nah, yang one tone ini apa aja Pak? Gimana Pak? Disuruh milih pasti milih yang two-tone. Iya Pak, bagus. Nggak tahu ya kenapa, karena beda ya kesannya gitu. Tapi ya sekali lagi masalah warna itu kan kembali ke selera. Iya. Tapi di Rocky ini kita ada 7 pilihan warna plus 2 two-tone. Jadi totalnya ada 9. Pilihan warnanya tuh 1 hitam, silver, grey, ya, kemudian ada shining pearl white, putih mutiara gitu ya, kemudian ada yellow, warna kuning, kemudian warnanya itu satu lagi yang merah ya, merah kompanyoret itu. Jadi kalau putihnya itu ada 2, jadi ada yang putih metalik dan ada yang putih yang solid. Kalau yang metalik kita nyebutnya shining pearl white, kalau yang solid kita nyebutnya icy white. Kalau yang two-tone ini lebih ke icy white ya? Ya, kalau yang two-tone ini hanya ada 2 pilihan warna. Yang pertama kompanyo red, satu lagi icy white. Kalau kompanyo red itu berarti bodinya merah warnanya, atapnya warnanya hitam, black top lah saya nyebutnya. Kalau yang icy white ya putih, atapnya hitam, tapi putihnya putih solid. Nah Pak, ada nggak perbedaan harga dari yang one tone dengan yang two tone ini?
Ada sih, tapi tidak banyak, sekitar 2,5 juta. Oke, jadi untuk sahabat Sonora yang memang mungkin lagi main-main nih ke dealer Daihatsu terus melihat Rocky kok kayaknya yang one ton udah oke sih, tapi yang two ton lebih oke, terus berpikir terkait harga, ini perbedaannya hanya 2.500.000 ya Kurang Pak lebih ya. sekitar itu ya. Oke, jadi plus minusnya di angka segitu. Nah Pak, kita balik lagi ke permasalahan harga tadi ya Pak Iya. ya. Tadi kan Bapak sempat Karena sensitif ya harganya. Iya, betul sekali. Terus tadi kan Bapak juga sempat bilang nih, pokoknya semuanya tuh tergantung DP kayak gitu ya Pak Iya. ya. Nah, kemudahan untuk mendapatkan Rocky ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya sangat mudah ya, karena Wiraniaga kita sangat membantu buat para sahabat Daihatsu yang ingin memiliki kendaraan Rocky. Jadi tinggal kontak aja, nanti kita akan datang, kita akan jelaskan semua secara lengkap kepada sahabat Daihatsu untuk memilih kendaraan Rocky. Berikut juga pilihan berbagai macam lembaga pembiayaan yang bisa digunakan. Tentunya semua ada plus minusnya. Nah, kan kita sampaikan. Jadi nanti ibaratnya terima beres lah. Kita semua yang beresin, kita semua yang urusin sampai proses transaksinya selesai. Iya. Sampai mobil diterima dan surat-suratnya juga diterima. Oke. Jadi untuk kemudahannya sebenarnya sangat mudah lah ya hari ini. Karena Daihatsu Astra sendiri itu didukung oleh banyak lembaga pembiayaan. Artinya para calon customer kita, para calon sahabat Daihatsu ini diberikan banyak pilihan. Terserah mau pakai yang mana, sesuaikan dengan istilahnya angsuran dan tanda jadinya atau DP-nya ya, down payment-nya ya, kira-kira begitu. Tapi untuk prosesnya nggak usah khawatir, prosesnya akan sangat dibantu kok. Pak, konon katanya bisa DP 18 juta ya Pak ya? Ya, ada juga sih yang DP 10% juga ada. Oke. Tapi sekali lagi saya sampaikan plus minus, DP kecil berarti angsurannya agak gede. Iya, betul. Kalau DP-nya gede, angsurannya jadi kecil. Ya, Iya. ibaratnya balon lah gitu ya. Iya. Logikanya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tinggal pilih aja mau yang Betul, mana seperti betul, itu ya Pak betul. ya. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Oke, Pak, saya ke pertanyaan terlebih dahulu ya, karena ini sudah ada banyak sekali yang bertanya. Ini ada Irona, untuk warna apa saja yang akan keluar untuk mobil Rocky? Tadi sudah dijelaskan ya untuk Irona dari Pak Dodi. Berikutnya, Daihatsu Rocky ini kalau ada naik turun tempat duduk berapa sentimeter ya? Apakah ada footstep-nya? Apakah juga termasuk yang bebas PPNBM untuk Rocky ini? Monggo Bapak. Ya, kalau ditanya berapa sentimeternya saya mesti ngecek ya. Saya terus terang tidak apa kalau berapa sentimeternya, tapi kalau ditanya footstep-nya tidak ada footstep-nya. Jadi mobil ini sebenarnya kalau naik turun lebih mudah. Ground clearance-nya itu sekitar 200 mm. Atau mungkin pertanyaan tadi terakhir ground clearance kali ya. Iya. Ground clearance-nya 200 mm. Jadi cukup tinggi tapi juga tidak terlalu tinggi sehingga masih mudah untuk naik turun. Kemudian kalau ditanya mengenai Rocky, apakah termasuk unit yang mendapatkan relaksasi PPNBM? Ya, betul. Rocky ini salah satu mobil yang mendapatkan relaksasi PPNBM. Oke, jadi untuk Mbak Ika Kristanti sudah dijawab ya oleh Pak Dodi. Jadi ini masuk untuk yang mendapatkan bebas PPNBM dan tadi juga sudah dijelaskan terkait pertanyaannya. Berikutnya ada Arin, ini mau bertanya kalau untuk di medan pegunungan seperti apa? Karena sekarang ini lagi pada suka suasana pegunungan, Pak. Ya, memang kalau dengar-dengar ceritanya konon pandemi ini orang lebih senang traveling ke daerah-daerah yang alam gitu ya. Benar. Menghindari yang tempat tertutup gitu. Iya, benar. Ya, kalau untuk naik pegunungan kebetulan baru kemarin tanggal 4 November kita melakukan media test drive. Kita ngajak wartawan untuk mencoba Rocky seperti apa sih rasanya gitu ya. Kebetulan karena kita di sini paling dekat yang ada tanjakannya daerah Bandung, kan kita coba ke sana dan semua mengatakan sangat responsif, tidak ada kendala sama sekali. Jadi saya bisa pastikan untuk daerah pegunungan tanjakan tidak akan ada masalah. Oke, tidak ada masalah ya untuk Mbak Arin. Jadi silahkan bisa langsung test drive saja. Kalau nggak percaya ada masalah atau tidak gitu. Ya Pak ya. Kami juga menyediakan unit test drive. Seandainya ada calon customer atau sahabat Daihatsu yang ingin mencoba performa Rocky, silahkan menghubungi Wiraniaga kami. Nanti bisa dibuat janji untuk dilakukan test drive. Test drive, oke. Pak, tapi ngobrolin seputar test drive ya Pak. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya ini test drive ini bisa di dealer Daihatsu di mana saja sih Pak di Kota Semarang?
Di Semarang itu Astra Dayasu ada 3. Aha. Yang pertama di Jalan Majapahit, Oke. yang kedua di daerah Pudak Payung, yang ketiga di Mangkang. Ya, Oke. di Mangkang itu di Ruko Grindika Mangkang itu ada kita. Jadi ada outlet. mengcover masyarakat Kota Semarang di segala daerah. Semarang Iya, Timur betul. ada, Semarang Barat ada, Ada. Semarang Atas juga Ada, ada ya Pak ada. ya. Oke, ini berikutnya ada dari Eka Rahayuningsih. Untuk dari unit barunya sendiri, ini kan Daihatsu Rocky itu kan ada yang turbo nih. Nah, kelebihan fitur hiburannya itu seperti apa? Fitur hiburan atau entertainment ya? Iya, betul. Ya, tadi saya sempat singgung kalau yang di Rocky itu dia sudah menggunakan head unit yang floating ya. Jadi sudah besar head unitnya. Kemudian dia ada fitur namanya Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi buat para pengguna sekarang atau para milenial yang ingin mendengarkan musik dari handphonenya sudah bisa tersambung ke head unit. Ditambah untuk yang tipe ADS itu ada penambahan subwoofer, sehingga kualitas suara yang dihasilkan juga akan lebih bagus. Jadi untuk sisi entertainment saya pikir sudah cukup ya, karena kecuali memang yang menghendaki istilahnya kalau bahasa orang audio itu ada namanya SQL atau Sound Quality Level atau SPL itu kan Iya. buat kontes-kontes itu mungkin tidak. Berbeda Tapi, ya, Pak, kalau betul, itu ya. Kalau ini kan peruntukannya hanya untuk sebagai musik menemani perjalanan kita. Iya, jadi kayak lifestyle aja untuk Iya. sehari-hari, bukan untuk kontes. Sudah lebih cukup, Iya. sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari cukup. Oke, nah berikutnya ada Mas Irwan. Pak, kalau saya mau beli cash, apakah ada promo? Di Astra Daihatsu kami memperlakukan customer itu sama, baik yang cash maupun kredit sama programnya. Jadi baik cash maupun kredit saat ini Rocky tidak ada promo ya. Memang ada diskon tapi sedikit, tidak besar. Karena memang sebenarnya hanya bentuk apresiasi saja. Tapi kalau promo yang lain untuk pembelian cash dan kredit tidak ada. Tidak ada. Jadi semuanya sama ya, Pak Sama, ya. sama. Mau cash Jadi mau kredit silahkan sama saja. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda yang mau kredit, datang aja langsung ke dealer, pasti dilayani dengan pelayanan yang sama juga. Seperti betul. itu. Nah, ini berikutnya ada Mas Prayit yang ada di Semarang. Untuk Daihatsu Rocky sendiri, ini apakah lebih irit dibandingkan dengan produk Daihatsu lainnya? Klaimnya untuk yang 1200 memang iya, ya, jadi ada penghematan. Tetapi untuk angka pastinya kita belum tes di cabang juga ya. Tapi kalau klaimnya seperti itu. Tapi kalau yang 1000 cc iya, karena memang 1000 cc itu secara klaimnya kan bisa sampai 118,5. Jadi menurut saya salah satu yang paling irit lah ya Oke. di jajaran mobil Daihatsu saat ini. Baik, Pak, ini pertanyaan berikutnya cukup bagus, Pak, karena berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Silakan. Ada Mas Hidayat nih. Ini mau bertanya, untuk memanjakan para konsumen, apakah ada layanan khusus untuk pengguna Daihatsu Rocky? Seperti perawatan di rumah, home service, atau sebetulnya ada kelebihan apa sih, Pak? Boleh dijelaskan kalau menggunakan Daihatsu? Oke, pertanyaannya bagus banget. Ya, Agak beda, betul. ya. Jadi untuk setiap pembelian mobil di Astra Daihatsu akan mendapatkan layanan namanya Astra World. Ya. Itu yang khusus buat mobil di pembelian di Astra. Jadi kita mendapatkan layanan emergency call ketika misalnya kita mendapati masalah terhadap kendaraan, dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Layanannya itu berlaku selama 5 tahun gratis. Jadi kalau ada apa-apa bisa kontak, bisa minta bantuan. Misalnya kok di tengah jalan kehabisan bensin, bisa call. Oh Perlu gitu. direct gratis bisa call. Oh, entar Pak, itu call-nya itu kemana gitu Ke maksudnya? call centernya Astra World. Nomornya? Nomornya ada. Ada Oh, nomornya, ada oke, nomornya. Oke. Jadi memang itu tidak hanya Rocky saja, tapi seluruh Semua ya? produk Daihatsu yang pembeliannya di Astra. Iya, yang di Astra. Oke. Iya. Jadi ada fasilitas seperti itu. Ada masa waktunya nggak, Pak? Misalnya Masa pembelian waktunya berapa sampai tahun 5 gitu? tahun. Oke. Cukup 5 lama bukan? tahun. Iya, 5 tahun itu cukup lama. lama menurut saya. Jadi sampai 5 tahun Anda akan di cover juga oleh Astra World Emergency Road System Area. Jadi ketika ada masalah di tengah jalan, Anda bisa hubungin call center dan akan dikirim petugas untuk memperbaiki. Kalau bisa diperbaiki di tempat. 24 hours? 24 hour, 24 jam. Oke.
Jadi ini cukup membantu ya, apalagi kalau Anda yang suka traveling dimanapun berada kan tadi Bapak sampaikan bisa untuk itu. Pak, Namanya ini juga ERA ya, Emergency Roadside Assistant ya. Jadi ketika ada kebutuhan darurat bisa minta bantuan, dan itu khusus untuk para customer di Astra Daihatsu. Yang kedua, pertanyaan tadi kan berkaitan sama servis di rumah ya. Iya, betul. Kami juga menyediakan namanya layanan DMS, Daihatsu Mobile Service. Jadi buat para sahabat Daihatsu yang ingin mengendaki mobil itu servis di rumah bisa melakukan booking. Kemudian kita akan mengirim teknisi ke rumah seperti home service gitu ya. Jadi dilakukan perbaikan di rumah dan tidak perlu repot-repot datang ke bengkel. Oke, jadi di rumah juga sudah bisa gitu ya Pak ya. Oke, ini last request, last pertanyaan, last question. Ini ada dari Instagram ya, ada @akbar. Apa yang menyebabkan saya harus memilih Rocky? Karena harganya juga masih di atas Ayla. Silahkan Pak. Oke, jadi memang kalau Rocky ini kan sebuah produk baru dari Daihatsu yang konsepnya adalah SUV global yang kapasitasnya 5 penumpang, desainnya stylish ya, modern, dan bisa dipakai di segala medan. Ini yang saya kasih garis bawah. Jadi mobil ini bisa dipakai di segala medan dengan nyaman ya. Teknologinya juga baik. Ya, kemudian desainnya baik. Fitur safety-nya baik. Tapi sekali lagi saya menekankan sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kira-kira kita tidak memerlukan semua itu, Ayla juga akan jadi pilihan yang sangat baik. Sekali lagi semua pasti ada plus minusnya. Nah, yang bagaimana bisa menentukan ya kembali ke kita, apakah kita perlu atau tidak. Kalau kita misalnya rumah kita di daerah pegunungan yang jalannya mungkin berbatu, saya pikir mobil SUV akan lebih cocok. Betul. Tapi kalau di perkotaan bisa jadi dua-duanya juga bisa cocok. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir sesuaikan juga dengan budget kita, supaya lebih nyaman ketika kita pakainya gitu. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan nih dari Pak Dodi adalah sesuaikan dengan kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Baik itu kebutuhan dilihat dari sisi finansial dan lain sebagainya, untuk Anda memilih variatif apa yang bisa untuk Anda pakai sehari-hari. Mau itu Rocky maupun mobil-mobil Daihatsu yang lainnya, seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak tambahan, karena ini last segmen barengan sama sahabat Sonora. Ya, saya pikir apapun itu menurut saya semua produk Daihatsu sudah jelas ya kenapa kita mesti beli di Astra. Salah satunya adalah layanannya yang terjamin. Kemudian produk-produknya juga terjamin, baik secara produk maupun after sales-nya. Termasuk misalnya kita membutuhkan layanan purna jual setelah perlu servis atau spare part, kita terjamin, tidak perlu dikhawatirkan. Yang kedua adalah bagaimana kita memilih produk kita itu sesuai dengan seperti tadi yang Mbak Hanin sampaikan, supaya ke depannya atau ke belakangnya juga nyaman. Betul. Ya, jadi kita tidak usah istilahnya menentukan sesuai keinginan, tapi memang lebih bijak akan sesuai dengan kebutuhan. Betul. Kira-kira itu. Dan yang terakhir ya tetap sehat selalu. Baik, Pak Dodi, terima kasih sekali sudah berbagi informasi dengan sahabat Sonora terkait dengan Daihatsu Rocky. Saya mau sebutin dulu untuk 4 penanya beruntung. Congratulations untuk Gogo, Arin, Hidayat, dan juga Ika. Jadi nanti akan dihubungi oleh Sonora FM Semarang dan nanti akan diinfokan juga terkait seperti apa pengambilan hadiahnya. Pak Dodi, terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Anin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain Semoga kesempatan. sehat selalu untuk Bapak dan juga tim pastinya. Mbak ya Anin Pak juga ya. sehat selalu. Baik, sahabat Sonora, setelah ini saya akan sambung lagi di Sonora Sore. Jadi untuk Anda stay tune terus di 98,9 Sonora FM Semarang.